Hello guys, selamat datang kembali di channel Bahas Anime. Dalam video part keempat ini, kita akan mengungkap ninja mana yang paling dicari desa Sunagakure dan alasan sebenarnya di balik buronan tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Desa Sunagakure adalah salah satu desa dengan jumlah buronan yang paling sedikit diumumkan secara publik. Ini cukup mengejutkan karena seperti yang kita tahu, desa ini telah melalui beberapa generasi Kashigake yang ditandai dengan kepemimpinan yang tidak stabil dan bertentangan, sekaligus menyebabkan kekacauan internal sepanjang sejarah. Sasori si pasir merah adalah ninja buronan paling terkenal dan penjahat paling dicari dalam sejarah Sunagakure. Alasan utama buronnya adalah pengkhianatannya terhadap desa dan penduduknya. Setelah kehilangan orang tuanya selama Perang Ninja Besar kedua, Sasori menjadi terasing secara emosional dan secara bertahap kehilangan kapasitasnya untuk berempati. Dia menguasai seni teknik boneka dan akhirnya menciptakan jenis boneka terlarang yang dikenal sebagai boneka manusia, yang dibuat dari mayat manusia sungguhan. Sasori tidak ragu-ragu menggunakan penduduk desa dan bahkan salah satu temannya untuk menciptakan senjata hidup ini. Sebuah tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan kejam terhadap bangsanya. Namun, kejahatan terbesar yang menjadikan Sasori sebagai buronan tingkat tinggi adalah penculikan Kashigake ketiga. Dia membunuh pria yang konon merupakan pemimpin terkuat dalam sejarah desa dan mengubah mayatnya menjadi boneka siap tempur dengan menggunakan Kekkei Genkai uniknya, yakni pasir besi. Hilangnya Kashigake menjerumuskan Sunagakure ke dalam krisis kepemimpinan, sementara Sasori secara resmi menjadi penjahat tingkat atas yang dicari di seluruh dunia shinobi. Namun ada satu nama yang peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Sasori dalam daftar buronan Sunagakure, yakni Orochimaru. Dia dianggap sebagai ancaman yang sangat berbahaya karena Orochimaru adalah orang yang membunuh Kashigake keempat, Rasa, pemimpin tertinggi desa pada saat itu. Orochimaru diam-diam membunuh Rasa lalu menyamar sebagai Kashigake untuk menipu seluruh negara, memanipulasi urusan internal Sunagakure, dan menjeret mereka ke dalam invasi Konohagakure dengan kedok aliansi. Karena kejahatan pembunuhan, penyamaran, dan memanipulasi seluruh desa, Orochimaru diklasifikasikan sebagai salah satu penjahat tingkat tertinggi yang pernah menyerang desa pasir secara langsung. Lalu ada juga Sakumo Hatake yang dikenal sebagai si taring putih Konoha. Ia memperoleh pengakuan besar setelah prestasinya selama Perang Ninja Besar kedua, khususnya dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pertempuran Sunagakure. Konflik ini terjadi antara Konoha dan desa pasir, memperebutkan kendali atas sebuah negara kecil yang terletak di perbatasan mereka. Dalam pertempuran ini, Sakumo menunjukkan kekuatan yang luar biasa dengan memusnahkan sebagian besar pasukan Sunagakure, termasuk orang tua kandung Sasori. Dia sebagian besar bertanggung jawab atas kekalahan telak Sunagakure dalam perang itu. Atas pencapaian itu, di dalam desa pasir, nama taring putih dari Konoha dianggap sebagai penjahat perang prioritas tinggi, serta dikenang dengan kebencian mendalam oleh penduduk dan para tetua, terutama nenek Chiyo yang berduka kehilangan putra dan menantunya. Ada nama Deidara yang juga merupakan salah satu penjahat paling dicari oleh desa Sunagakure, karena ia secara langsung menyerang dan membunuh Kashigake kelima, Gaara. Insiden itu terjadi di awal Naruto Shippuden, ketika Deidara dan Sasori melancarkan serangan mendadak untuk menangkap Gaara, yang saat itu adalah Jinchuriki ekor satu Shukaku, sekaligus target organisasi Akatsuki. Dalam pertarungan itu, Deidara melakukan serangan udara yang membuat Gaara kewalahan dan berhasil menculiknya kembali ke markas mereka, di mana ekor satu kemudian diekstraksi dan mengakibatkan kematian Kashigake. Karena tindakan penculikan pemimpin desa serta menyebabkan guncangan stabilitas nasional, Deidara segera diklasifikasikan sebagai penjahat tingkat tinggi yang dicari di seluruh dunia shinobi. Namun untungnya, berkat pengorbanan nenek Chiyo, Gaara berhasil dihidupkan kembali. Jika tidak, Sunagakure mungkin akan menjadi desa paling tragis dalam sejarah, dengan 3 Kashigake berturut-turut terbunuh sia-sia. Ninja buronan mana yang paling kuat menurut Anda?
Ketik pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya di part kelima, kita akan membahas ninja buronan desa Konohagakure. Jika kalian menikmati uraian ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menyelami dunia anime lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan sampai jumpa di video part kelima berikutnya.